Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Sebelum saya ingin ke Bu Yanti dulu ya, karena ini yang menarik ya, yang mengemuka kemana ada money game Ponzi ini, begitu ya Bu ya. Karena kalau dilihat tadi keterangannya, di detik-detik terakhir ketika mau diberangkatkan masih diminta lagi, masih bermain lagi dia, disuruh setor lagi uang. Artinya ada uang masuk lagi 2,5 juta lagi dari berapa yang antri bola itu, berapa orang kira-kira itu? Puluhan ribu yang jelas. Ya, nah itu artinya dikali berapa berarti dia mengeruk uang lagi begitu kan? Dan memang diberangkatkan setelah itu Pak ya, tadi 16 orang. Hanya beberapa orang. 16 Pak kemarin dari itu 16 orang. 16 orang dari miliaran lagi dapat duit. Ya itu 16 orang. Nah, jadi seakan-akan yang penting ada berangkat gitu kan? Bukan yang penting ada berangkat, tapi yang penting sudah mewakili sekian orang dari sekian banyak korban. Mewakili. Nah, ini seperti apa sih atau money game Ponzi ini mengapa menjadi apa ya? Sebenarnya dari dulu sudah ada modus-modus seperti ini. Makanya kan ada dua pendapat bahwa kami itu bukan investasi gitu kan, tapi kami itu ini adalah bisnis bahwa akan berangkat, tetapi ada nuansa investasinya itu tadi bahwa bayarnya sekarang berangkatnya baru tahun depan gitu, 1 tahun kan itu. Emang dijanjikan 1 tahun ya Pak? Memang pada umumnya begitu kan. Dan misalnya ada yang 1 tahun itu dia bisa dibungakan atau segala macam ya. Dengan beberapa kalimat kita tidak bisa menuntut karena harapannya yang telah membayar sekian harap tunggu sampai dengan ini. Jadi kita sebagai calon jemaah kita memang sesuai dengan apa kata komando mereka. Kita nggak mungkin bisa saya mau berangkat duluan. Itu kalau kita bicara face to face ini kan kita dari sekian banyak jemaah dari Indonesia, bukan hanya dari Jakarta. Tapi memang dalam perjanjiannya 1 tahun baru akan dibayar. Jadi bayar 14 juta untuk berangkat tahun depan. Tahun depan, iya, memang begitu. Nah, ini ada sebenarnya kalau tidak murah sebenarnya kalau 1 tahun dibunga 14 juta dibungai 22 juta juga kan? Ya, memang tidak langsung 14 juta, kalimatnya cukup pindah juga 5 juta pertama. Tapi ada juga setelah itu ada yang langsung bayar kekurangannya senilai 9 juta sekian. Tapi toh 9 juta sekian bukan berarti jaminan untuk segera berangkat. Tetap kita ada waiting list. Seperti itu. 5 juta pertama, kemudian lunasnya berapa bulan Pak? Lunasnya sesuai dengan instruksi dari First Travel. Bulan depan kan? Bisa bulan depan, bisa kapanpun. Tapi yang jelas dengan pelunasan, walaupun hari ini saya misalnya sudah lakukan pembayaran yang 5 juta, besok pagi saya bayar 9 juta sekian, bukan jaminan saya bisa berangkat bulan depan atau bulan berikutnya. Tapi saya harus tunggu sampai waktu yang dia tentukan, bisa 1 tahun. Nah ini kan tidak jelas ya kendalinya karena pemberangkatan tergantung mereka. Yang minimal kan pembayaran pertama 5 juta. 5 juta untuk diberangkatkan tahun depan kan? 1 tahun. Dan itu berapa puluh ribu kan? Nah di situ kan, nah di sini yang tidak terawasi itu adalah yang kita ada nuansa investasinya itu, berarti uang ini diapakan kan? Selama 1 tahun itu. Iya, selama 1 tahun. Nah disitulah. Jadi kayak ada gamingnya kan di situ, permainannya kan jadi situ. Jadi, nah di sini yang harus diawasi dalam rangka. Tapi sebenarnya perlindungannya bagaimana kalau terjadi apa-apa? Money game Ponzi ini ada aturan yang jelas tidak Pak di Indonesia? Mengingat yang ada MLM seperti itu kan yang juga modusnya seperti sama jualan barang tapi barang itu hanya sebagai pemanis saja, sebenarnya money game begitu. Banyak juga yang seperti gitu. Itu kan apa gali lubang tutup lubang kan itu seperti itu. Tapi kalau yang muncul investasi seperti Pandawa dan sebagainya itu kan memang sejak awal atau ada beberapa yang justru memang investasinya memang bodong kan, artinya kenapa dia melakukan investasi seperti ini dan orang mau memberi investornya itu mau karena ada profile company-nya. Nah biasanya permainannya adalah di profile company itu tidak benar gitu, mereka tidak punya apa-apa. Nah itu biasanya kalau muncul jadi kejahatan tuh di situ. Tapi kalau ini kan lain. Di sini justru tanpa jaminan apa-apa kan masyarakat percaya aja gitu. Seperti kita ke bank, tapi bank kan jelas. Kalau bank itu mendirikan bank saja harus ada karnya tadi, kemudian ada LPS-nya yang menjaminnya. Lah ini kan tidak. Nah ini yang harus, saya kira ini yang harus diperbaiki ke depannya. Di sini juga termasuk dari Kemenak, gimana ini untuk menanggulangi atau pencegahan. Kalau dari hukum pidana itu sangat mungkin sekali terjadi. Baik, mungkin kembali lagi ke Pak Dedi ya, karena tadi itu Pak
ini satu kasus, tapi banyak yang serupa, ada yang money game atau ponzi seperti ini banyak juga terjadi di kasus-kasus lain di masyarakat dan kerap terjadi baik dalam bentuknya koperasi, bentuk MLM dan macam-macam lah bentuknya. Ini mungkin edukasi untuk publik agar tidak tertipu lagi dengan macam-macam money game seperti ini. Ya artinya gini, kalau kita bicara pasar itu harga itu salah satu instrumen sebenarnya kan. Nah kalau kita melihat fenomena yang terjadi di bisnis umroh ini gitu ya. Kok saya melihat bahwa harusnya kompetisi ini akan menciptakan harga murah. Betul. Jadi ketika harga murah itu konsumen diuntungkan. Ya. Salah satu target ataupun tujuan dari penerapan kompetisi, hukum kompetisi di Indonesia adalah agar supaya konsumen mendapatkan murah. Nah, yang menjadi perhatian kami adalah ketika pelaku usaha itu menjual dengan harga murah, apakah harga yang ditawarkan itu adalah harga rugi untuk mematikan pesaing. Nah itu adalah fungsi KPPU. Sehingga bagaimana mempertahankan atau bagaimana melihat apakah terjadi sistem kompetisi yang sehat. Sehingga konsumen itu diuntungkan. Nah dalam kasus ini tadi disinggung juga masalah harga preferensi gitu ya. Nah kami melihat sebenarnya harga itu nggak perlu diatur karena pasar nanti akan menentukan gitu ya. Tetapi kalau ini adalah wilayahnya public domain di mana di situ perlu ada perlindungan segala macam, mungkin ada baiknya juga pemerintah menetapkan harga referensi. Nah, harga referensi ini untuk apa? Bukan untuk dijadikan acuan pelaku usaha untuk mengikuti harga itu, tetapi sebagai indikator pemerintah masuk untuk melakukan pengawasan ketat. Jadi mungkin pemerintah sudah punya hitung-hitungan berapa sih biaya hotel, berapa sih tiket pesawat. Sehingga ketika ada yang menawarkan 14 juta, langsung pemerintah masuk. Ini nggak mungkin gitu kan. Harga referensi itu fungsinya. Tapi kalau tidak ada badan pengawasnya mungkin tidak terpantau juga oleh pemerintah. Ada travel, kan travel jumlahnya banyak sekali begitu. Saya kira bukan persoalan kelembagaan itu, sekarang sudah jelas siapa menjadi wewenang adalah Dirjen Pengelola Haji kan. Jadi tinggal bagaimana memfungsikan Dirjen ini secara. Apalagi ini jamaahnya tidak sedikit, harusnya terpantau ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini.